Pemirsa Intens Investigasi, Hamis Daud yang sebelumnya menjadi sorotan terkait tuduhan perselingkuhan yang diduga menjadi penyebab perceraiannya dengan Raisa. Untuk masalah tersebut, Hamis Daud pun telah mengklarifikasi. Hamis Daud menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena ia dan Sabrina Alatas adalah teman sejak 10 tahun yang lalu. Mengejutkan, isu perselingkuhan yang sempat menghebohkan ini pun mendapat sorotan dari pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Lalu seperti apa Hotman Paris diduga sindir tajam Hamis Daud usai digugat cerai Raisa? Benarkah juga ia juga mengingatkan untuk semua perempuan agar menikahi laki-laki tak hanya dari ketampanannya saja, tapi juga dari penghasilannya? Bagaimana juga dengan ajakannya kepada Raisa ke Atlas Bali? Selain itu, benarkah Hotman Paris juga mengakui kalau ia juga tertarik dengan Sabrina Alatas? Seperti apa juga pesan bijak dari Hotman Paris untuk kehidupan sebuah rumah tangga agar bisa langgeng? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, usai Hamis Daud meminta maaf dan membantah tuduhan perselingkuhannya yang diduga dengan seorang chef, Sabrina Alatas, ke publik, Hotman Paris pun mengingatkan untuk semua perempuan agar menikahi laki-laki tak hanya dari ketampanannya saja, tetapi juga dari penghasilannya. Karena kalau ketampanan yang lama-lama bisa pudar, akhirnya berubah menjadi rasa kecewa. Sehingga ditegaskannya, jangan hanya melihat kegantengan saja, tapi juga kalau bisa rekening yang tebal dan masa depannya yang cerah. Kemudian, soal ajakannya kepada Raisa untuk ke Atlas Bali, sepertinya Hotman Paris sekedar bercanda. Meski begitu, dinyatakan Hotman Paris, tak masalah juga kalau Raisa mau menerima ajakannya itu. Dan soal Sabrina Alatas, Hotman Paris malah akui kalau ia tertarik terhadapnya, hingga ia juga akui suka akan gaya dan kecantikan Sabrina Alatas. Itu hanya sekedar saya ingatkan bahwa kasus saya pun klien saya sudah banyak, di mana waktu nikah bukan main happy-nya seremonialnya, ceweknya cantik, cowoknya ganteng, tapi bahkan cuma berlalu 1-2 tahun cinta yang begitu dalam sudah pudar menjadi ilfil gitu. Kalau sudah lama-lama pudar, akhirnya rasa ganteng di awal berubah menjadi rasa malah yang gak remeh. Ya, jadi itu saya hanya berpesan, jadi lain kali para wanita jangan hanya melihat kegantengan lagi, tapi juga kalau bisa perpaduan kegantengan dan juga rekening yang tebal, masa depan yang cerah. Ya kalau bisa mirip-mirip Hotman Paris lah, ya, kegantengan lumayan, rekeningnya juga tebal. Dia hanya mengingatkan kepada cewek. Bahkan Presiden Amerika sendiri, Donald Trump mengatakan bahwa di Amerika pun perceraian itu banyak karena faktor uang. Jadi itu ada realita hidup, ya. Kalau kegantengan itu akan pudar, cepat, apalagi kalau cowok itu gak bisa menghasilkan uang. Itu komentar saya secara umum, bahwa mengenai Raisa saya undang ke Atlas, itu nggak apa-apa kalau dia mau, tapi jangan lupa Atlas itu adalah tingkat dunia, itu sudah super dunia. Mungkin belum tentu laku dia dijual di nyanyinya, tiketnya laku dijual, karena di sana itu kalau DJ dunia itu bisa sampai puluhan ribu bule semua, ya. Semua DJ tingkat dunia udah pernah kita undang ke Atlas. Itu hanya cuman canda-candaan. Ibarat aku lebih simpati sama Sabrina, lebih cantik boleh ya. Kalau Sabrina boleh lah. Kapan dan sama gua? Oke, Sabrina, how are you? I really like your style.
Hotman Paris pun memberikan nasihat pernikahan, mengingat hubungan rumah tangganya dengan istrinya terlihat mulus dan bisa bertahan lama. Diketahui pernikahan Hotman Paris dan Agustiane Marbun telah berjalan selama lebih dari 37 tahun. Hubungan mereka pun telah melewati berbagai rintangan, namun keduanya tetap bersama sebagai pasangan dan dikaruniai 3 orang anak. Menurut Hotman Paris, semua perkawinan akan rontok jika keuangan dalam rumah tangganya juga rontok, dan hal ini sudah menjadi hal umum di seluruh dunia. Perkawinan apapun akan rontok kalau keuangannya sudah rontok. Kalau keuangan laki-laki rontok, perkawinan juga akan goyah. Itu sudah hal yang umum di seluruh dunia. Hanya itu, Hotman Paris juga menceritakan keuangan rumah tangganya. Dan ketika ditanya uang bulanan sang istri, ia justru bingung menjawabnya karena sang istri yang memegang bunga keuangan rekeningnya. Dan seperti inilah penjelasan Hotman Paris yang mengaku memiliki banyak sumber keuangan. Ada yang sepenuhnya dikelola oleh sang istri dan ada juga yang ia kelola sendiri, sehingga terpisah dalam pengelolaan keuangannya. Nafkahin istri berapa? Apa? Per bulan rumah tangga? Gua nggak pernah. Emang gua orang gajian? Orang yang ruko saya ratusan malah miliaran tiap bulan, gua nggak pernah tahu. Istri gue yang ngelola, gua nggak pernah tanya. Berarti Nggak pernah dikasih lagi. keuangan dikelola ibu semua berarti? Bukan. Keuangan dia banyak, keuangan gue juga banyak. Kalau keuangan gue dikelola, gimana gue bisa biayain aspri-aspri gue? Gimana? Selain itu, Hotman Paris pun memberikan pesan untuk para suami-suami yang berumah tangga. Selain faktor komunikasi, faktor ekonomi juga penting. Karena itu, seorang suami memang harus bekerja mencari uang agar kehidupan rumah tangga bisa terus berjalan, sekaligus membuat istri betah. Tapi cari duit, jangan sampai istri kamu berpaling ke kokopik. Maksudnya kayak laki-laki berduit. Selain komunikasi berarti faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi itu adalah fatal, no choice, tidak ada, no excuse, nggak ada maaf. Tanpa kekuatan ekonomi, kalau laki-laki tidak bisa cari uang, jangan harap wanita betah, jangan-jangan istri bisa selingkuh. Belum cukup, sambil bermain padel, Hotman Paris juga akhirnya diduga melontarkan sindiran kepada Hamis Daud yang selama ini menyebut ia dan Raisa berpisah baik-baik. Menurutnya, tidak ada perpisahan yang baik-baik karena dalam sebuah perpisahan pasti ada masalah yang mendasarinya. Jadi, katanya artis itu mau bisa baik-baik. Aduh. Mana ada bisa baik-baik, ya? Ya, katanya itu loh yang lagi itu yang pasangan yang katanya ganteng sama cantik, walaupun gantengnya sama gue mirip-mirip, katanya bisa baik-baik. Kalau jadi selebriti harus berani. Ya udahlah, terjadi perpisahan karena ada masalah. Nggak usah dibilang pisah karena nggak ada masalah, Mar. Ya. Selanjutnya, jika Hamis Daud menepis dugaan perselingkuhannya dengan Sabrina Alatas, lalu seperti apa ayah satu anak itu menjawab postingan Future House dengan Sabrina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Mengejutkan, usai dituding netizen selingkuh dengan sosok perempuan bernama Sabrina Alatas, Hamis Daud juga menjelaskan hubungannya dengan Sabrina Alatas dan keluarganya. Menurut Hamis Daud, ia dengan Sabrina Alatas adalah teman lama yang sudah saling mengenal beserta dengan keluarganya selama 10 tahun lamanya. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sandi Arifin sebagai kuasa hukum sekaligus sahabat Hamis Daud. Ditegaskan Sandi Arifin bahwa Sabrina Alatas memang salah satu sahabat Hamis Daud.
Kemudian akhirnya Hamis Daud juga menjelaskan terkait postingan di platform Pinterest yang viral di media sosial. Menurut Hamish, postingan Future House yang ada di Bali itu adalah ajakan dari Sabrina Alatas dan keluarganya agar ia memberikan masukan kreatif sebagai arsitek yang sudah 15 tahun berkiprah, selain karirnya sebagai seorang aktor. Hamish Daud juga menyebut bahwa Future House dalam Pinterest itu adalah rumah milik Sabrina Alatas dan ayahnya. Dan ia juga menyebut bahwa Raisa juga kenal dengan sosok Sabrina Alatas. Karena itu semua, Hamish Daud pun minta maaf kepada teman-teman dan keluarga Sabrina Alatas karena berita yang sempat heboh itu. Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget. Bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Tidak ada. Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun. Ini bukan orang-orang baru. Kita perjelas lagi, tidak ada yang namanya orang ketiga. Jadi tidak ada. Karena kami sudah sebelum case ini berjalan, kami sudah mendapatkan informasi dari Hamish sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik. Kami pertegas lagi bahwa sekali lagi tidak ada orang ketiga. Dan foto yang dari kemarin itu beredar itu adalah teman-teman mereka. Jadi sahabatnya Hamish juga. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu, Itu rumah dia sama bapaknya. Saya diundang untuk kasih masukan aja. Raisa mengenal sosok Sabrina ini nggak? Ya pasti kenal, tapi kita nggak, ya maksudnya kita teman semua. Ya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud untuk bikin salah. Hamish Daud juga menjelaskan bahwa hubungannya dengan Raisa sangatlah baik dan kini Raisa adalah sahabatnya. Ia dan Raisa rutin berkomunikasi menjalani co-parenting untuk putrinya. Ia juga menjelaskan terkait alasan postingan bersama dirinya dan Raisa yang telah dihapus. Selain itu, Hamish Daud juga menyebut bahwa dirinya sudah minta maaf ke Sabrina Alatas dan keluarganya atas ramainya tudingan perselingkuhan dari netizen. Ia juga meminta maaf kepada teman-teman lamanya, keluarga Raisa, dan fansnya atas beredarnya kabar ini. Hamish Daud pun ungkapkan bahwa dirinya berpisah dengan Raisa secara baik-baik. Jujur saya sama Yaya, we're best friends, nggak ada yang aneh-aneh. Yaya itu best friend saya. Kita pisah baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Oh enggak, itu kan kita dua-dua postingan itu. Kita udah keluarkan statement dan ya udah kita udah pernah keluarkan, udah kita biarkan di situ aja. Kita upload waktu itu 24 jam, jadi udah pernah keluar. Maksudnya kita damai dan kita baik-baik saja hubungan kita dan ya udah kita move on. Saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga Yaya, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Dan sekali lagi saya cuma minta maaf ya ke semua teman-teman yang kena dampak negatif ini, keluarganya mereka juga punya keluarga loh. Kerjaan saya dan fans saya dan Yaya juga, saya cuma minta maaf dengan ini semua 2 tahun ini saya dikena dengan berita-berita yang nggak benar, dan saya minta maaf banget ke semua yang kena dampak negatif buat ini semua. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Di sisi lain, beredar di media sosial percakapan Raisa dan putrinya, Zalina jelang hari ulang tahun anak semata wayangnya itu. Raisa dan Zalina gunakan bahasa Inggris dalam percakapan mereka, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka rekaman manis itu begitu menyentuh hati seperti berikut ini.
And I know what's gonna happen tomorrow. It's gonna be my birthday! Yay, 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 my birthday! Are you still gonna love me when you're older? Forever until when I'm still 100 When you're 100? How old am I gonna be? billion. Billion. You are in my heart. Aww. Selanjutnya, benarkah Raisa resmi gugat cerai Hamis Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, pada bulan Oktober lalu, publik dikejutkan dengan kabar perceraian pasangan selebriti, Raisa dan Hamis Daud. Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan bahwa Raisa resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Hamis Daud. Selama ini, pasangan ini dikenal sebagai salah satu pasangan selebriti yang tampaknya harmonis di depan publik, sehingga buat banyak yang tak menduganya. Raisa, seorang penyanyi pop yang memiliki banyak penggemar, dan Hamis Daud, seorang aktor yang karismatik, hingga mereka pun sering dipuji sebagai pasangan yang serasi. Pada 2017, mereka menikah dalam sebuah acara yang sederhana namun elegan, yang berlangsung di Jakarta. Sejak pernikahan mereka, banyak yang mengagumi keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan setelah dikaruniai seorang anak, keduanya tampak semakin bahagia. Namun, pada Oktober 2025 lalu, hubungan yang tampaknya ideal itu harus berakhir. Nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada, masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November. Tanggal 3 November 2025. Berarti pihak perempuan yang mengajukan Pak ya? Iya, betul. Diajukan oleh kuasa hukum atau secara online atau bagaimana? Untuk era sekarang, pengadilan itu pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan, ya, diajukan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang mengajukan. Kuasa hukum yang mengajukan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.